Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari tahanan bawah tanah untuk rekan-rekan yang ada di atas permukaan bumi semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya, Teguh Iqbal Johar, di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Selamat malam, selamat menunggu waktu sahur rekan-rekan semuanya. Saya live untuk menyapa rekan-rekan semuanya. Weh, sudah ada yang masuk ya? Weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali buat kita semua ya, saya jamak salamnya. Yuk, ini kita bukan kopi teman-teman, ini kita nira. Kalian tahu nira? Nira itu adalah air dari palm atau palm juice kalau orang luar ngomong ya. Palm juice, nira. Air dari pohon aren. Oke, kita malam ini akan bahas seputar pentololan, penggoblokan, pembodohan mengatasnamakan agama dan juga mistis. Dan ini banyak sekali terjadi di Indonesia, hampir di semua tempat, teman-teman. Ya. Yang paling miris sekali tua, bukan tua. Ini tidak melalui proses fermentasi, tapi habis panen langsung kita ambil. Masih ada gas. Gitu bunyinya. Kalau di Medan jadiin tua, kalau di Aceh enggak, teman-teman. Di Aceh nyari warung tua pun agak sedikit susah, bahkan hampir tidak ada, teman-teman. Saya tidak berani mengatakan tidak ada, takut ada yang tersembunyi ya. Nah. Maju terus Bang TJ, siap, terima kasih. Maju tak gentar, membela yang bayar, itu salah. Maju tak gentar, hak kita diserang, itu baru benar. Hak sebagai apa? Hak sebagai manusia. Ya. Hak sebagai manusia. Kita tidak dimanusiakan. Nah, jangan lagu dulu. Saya bukan penyanyi, saya penyakit. Penyakit bagi mereka-mereka yang selama ini mau bangkit untuk menghancurkan kebenaran. Kalian pernah dengar nggak kemunculan makam? Tiba-tiba ada makam keramat di kampung Fulan, di kampung Fulan, di kampung Fulan, di desa Fulan. Ini keturunan Nabi Adam, ini makam keturunan Nabi Nuh, ini makam keturunan Nabi Ibrahim. Pernah nggak ada di tempat kalian? Hah? Pernah nggak? Kalau kita menentang itu, kita akan dituduh sebagai Wahabi. Hah? Dituduh sebagai Wahabi, dituduh sebagai ini, dituduh sebagai itu, tidak percaya karomah. Saat ini mulai apa yang pernah terjadi di tahun-tahun genting kita, tahun-tahun 90 kembali terjadi. Pembangunan makam yang dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di tengah malam, kemudian disakralkan, kemudian dijadikan tempat untuk mencari uang. Kenapa? Karena kita gampang kagum, karena kita taklid buta, karena kita fanatik buta terhadap agama. Faham ya? Faham. Kemudian berbicara karamah, kita sering salah kaprah. Akhirnya sulap pun kita anggap karamah. Ya. Tidak sedikit saudara seperti itu zaman sekarang. Makam sengaja dibangun oleh segelintir orang, kemudian dielu-elukan, kemudian disakralkan, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk mencari uang. Oh, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya belajar ilmu yang benar supaya kita tidak keblinger, kita supaya tidak menjadi orang bodoh, sehingga kita tidak terpuruk. Padahal kita sebagai muslim nih, saya tidak berbicara agama lain karena saya tidak paham tentang agama lain ya. Kita sebagai muslim nih, hampir 85% mungkin. Apalagi di Aceh.
mendominasi. Saya tidak mengatakan di Aceh Muslim itu 100%, taruhlah 99,99%, karena saya tidak melakukan tidak melakukan kegiatan pendataan ya, atau sensus. Tapi kenapa? Justru kita sumber daya alam yang ada di negeri kita tidak ada kemampuan untuk kita olah. Bukankah kita diajarkan untuk pinter? Kitab-kitab yang ditinggalkan, yang sebenarnya kitab ya, bukan kitab yang mengajak kita bodoh. Ada nggak TJ kitab yang mengajarkan kita kebodohan? Ada. Yang sengaja dibuat oleh Belanda dulu untuk membodohi kita, ada. Kemudian kita dirusak dalam sisi sejarah. Sejarah yang asli kita jadikan dongeng, dongeng kita jadikan sejarah. Itu kita hari ini teman-teman. Ada makam yang sengaja dibangun oleh orang, kemudian di framing dengan sesuatu, akhirnya orang-orang pada takjub, kagum. Ya. Seperti itu. Ada pohon yang disakralkan. Dulu memang ada seperti itu. Saya sendiri termasuk orang yang melakukan pembodohan. Mensakralkan sebuah pohon, beberapa pohon untuk tidak ditebang. Ada juga yang memang hutan-hutan yang punya pengaruh ya untuk masyarakat adat dan segala macam. Saya termasuk orang yang dulu pernah sempat membuat kegiatan itu supaya nggak ada obat. Orang kita kalau untuk melarang mereka nebang nggak ada obat. Sulit kita ngelarang. Akhirnya kita buat cerita-cerita supaya orang tidak berani nebang pohon. Ya paham ya? Paham. Kenapa? Kadang-kadang ada kuburan yang disakralkan seperti itu. Kejadian-kejadian yang lalu ketika kita datang ke tempat-tempat itu, ceritanya panjang lebar nih. Misalnya kuncennya udah cerita begini, cerita begitu. Sementara kadang-kadang nggak ada orang di dalam. Makanya belajar agama yang benar. Kenapa kita diajarkan yang salah? Supaya tidak ada pesaing. Nggak boleh seperti itu. Ajarkan yang benar. Ya, akidah yang benar, tauhid yang benar. Kalau tauhidnya benar, kita nggak akan bisa ditipu sama orang. Dan saya juga pingin belajar tauhid. Makanya kalau kita ziarah ke makam-makam yang memang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, bahkan yang kita tahu sejarahnya, kita cari tahu. Itu beneran nggak seperti yang dikatakan? Apalagi orang-orang yang punya karamah, orang-orang yang punya kelebihan, tentu akan meninggalkan afwah di situ. Dan itu akan terkoneksi dengan kita. Ini bukan cerita gaib ala sihir dukun, bukan. Karena kita percaya dengan yang namanya kegaiban atau yang sifatnya batiniah. Ya, kalau kita nggak percaya dengan batiniah, kita nggak percaya dengan kegaiban ya, kita nggak bisa bicara apa. Karena kita nggak pakai baterai. Kita nih sebagai manusia hidup ini pakai tenaga nyawa, pakai tenaga ruh, nggak pakai baterai. Jadi ketika saya bahas beginian, bukan saya nggak percaya dengan karomah, bukan saya nggak percaya dengan goib, bukan nggak percaya dengan alam gaib dan segala macam. Tentu kita percaya dengan itu semua. Ya. Apa nih? Halo Bang TJ, untuk kasus bambu petuk gimana kelanjutan? Soalnya di tempat saya masih pada ketipu. Itu nggak ada Bang, bambu petuk itu nggak ada. Saya sengaja waktu itu buat bambu petuk itu saya lem untuk menantang orang-orang yang suka ngebodohi orang. Bukan saya ingin mengatakan saya punya bambu sakti, bambu petuk. Saya lihat udah keterlaluan. Bambu petuk ada kiainya di dalam katanya. Kan udah kurang ajar itu. Kapan kiai masuk ke dalam bambu? Ya. Iya, kapan ngajar ngajinya, kapan masuk ke dalam bambu. Itu aneh bagi saya. Makanya saya tentang itu waktu itu. Saya tidak mengganggu yang namanya budaya ataupun tradisi di negeri ini. Tapi jangan kita budayakan tolol. Faham tidak? Tolol itu jangan dibudayakan, apalagi sampai diregenerasikan kepada anak cucu. Bang TJ dulu suka ziarah makam wali. Ya, kalian mungkin yang nonton-nonton konten saya dulu ataupun di Facebook saya kan sering ziarah ke makam. Kemudian adab kita ke makam, ya kan? Baik makam yang bersih tempatnya ataupun yang kotor. Jangan
jongkok. Ya. Dulu saya banyak sekali foto. Kecuali saya jongkok kalau lagi ngebersihin atau ngelakuin sesuatu di situ. Kalau untuk ziarah, untuk doa, jangan jongkok. Berdiri atau duduk. Duduk menyentuh tanah. Pakai alas boleh. Tapi jangan berdiri, jangan jongkok. Ah. Ya. Apa nih? Ah. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Alhamdulillah. Kalau nggak bahas bahar nggak rame. Saya nggak perlu rame. Uang saya udah banyak sekali dari bahas si bahar. Makasih ya Har ya. Nah, jadi jangan sampai banyak lagi nanti uang saya nggak tahu mau bawa kemana. Kasus bambu petuk, kalian tunjukkan aja video bang apa nih? Kalian tunjukkan aja video Bang TJ yang bahas bambu petuk selesai. Karena nggak mungkin diulang pembahasannya dari awal, terlalu mewah, betul. Masih sudah kita kontenkan semua. Nah ya, kita menghormati makom itu harus dengan ilmu. Jangan dengan halu. Akhirnya melahirkan fitnah. Untuk ulama yang bersemayam di situ, lahir fitnah oleh kita. Ya. Nah. Paham ya? Paham. Ya. Kadang-kadang kita ke suatu daerah, ini ada makam kiai itu, di sana juga ada makam kiai itu. Ketika kita tanya, kok ada dua makamnya? Oh, ini beliau setelah dikebumikan di sini, jasadnya pindah kemari dan segala macam. Paham ya? Paham. Nah, perbanyak baca Al-Fatihah ketika berkunjung ke makam. Ya. Minimal 3 kali atau 11 kali. Ya. Dengan hakul yakin, nanti akan ada tanda-tanda yang diberikan. Bukan nyari batu cincin, nyari keris di makam. Bukan. Saya itu kalau ke makam bukan buat minta, tapi buat ngasih doa. Saya bersih-bersih makamnya, saya cari sejarahnya. Nah, saya isyarahkan kalau ada afwah di sini, mari ilmu yang pernah dipelajari di masa lalu apa oleh yang ada di dalam makam ini. Mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat untuk kami yang masih hidup. Ya? Paham ya? Bang, jelaskan apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Googling aja bang. Atau nonton video-video yang membahas tentang itu bang. Saya lagi bahas ini masalah masalah orang-orang yang gampang kagum terhadap makam, gampang kagum terhadap mistis dan segala macam. Ya. Karena bagi kita di Aceh nih, untuk menelusuri, misalnya saya nih, untuk menelusuri leluhur saya. Yang pertama, saya punya peninggalan cerita dari orang tua. Kemudian dikuatkan oleh manuskrip, catatan kuno yang ditinggalkan, misal ya. Kemudian di situ saya bukan pengakuan dari orang lain, walaupun orang nanti membangga-banggakan leluhur saya, menceritakan dulu hebat sekali, menebas pohon pisang putus dengan tangan kosong. Saya nggak hanya percaya di situ aja, tapi saya menelusuri, ya, menggunakan dialektika yang logis. Kalau berbicara yang nanti masuknya ke tidak bisa dilogikakan dengan akal sehat, saya tidak akan berkata-kata soal itu. Tetapi akan mengajak orang untuk merasakan sensasi seperti itu. Karena rasa itu nggak bisa kita jelaskan. Beda dengan rasa ini aren. Rasa apa? Nira. Tidak bisa saya jelaskan. Nah. Ya. Paham ya, kalau misalnya ada orang pamer ilmu kebal. Kenapa saya mengatakan, oh itu dobol? Bukan berarti saya tidak percaya dengan adanya ilmu kebal. Ya. Bahkan pejuang-pejuang dulu ada yang menggunakan ilmu kebal. Bahkan ada yang mewarisi, kalau kita di Aceh ini ada yang mewarisi kayak gelang, cincin, segala macam.
Cuman kita nggak tertarik kalau sudah paham sesuatu. Kalau belajar ilmu agama, apalagi udah tahapan ilmu hakikat, udah tahapan ilmu apa? Ilmu laduni, segala macam. Itu nggak tertarik lagi dengan kesaktian, teman-teman. Ya, kesaktian bagi orang-orang yang mencari ilmu hakikat itu hanyalah bunga-bunga yang melalaikan pencarian ilmu. Itu akan membuat orang-orang yang mencari ilmu itu, mencari jati diri, mencari Tuhannya, itu akan lalai di situ. Bisa narik emas, bisa narik ini, bisa narik itu. Itu hanya bumbu-bumbu dasar. Nah, jadi kalau kalian melihat kesaktian, diarahkan nanti ke ilmu hakikat segala macam, abaikan itu bukan itu. Karena kalau belajar ilmu mengenal diri, mengenal Tuhan, itu nggak ada lagi itu. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak? Numpang tenar lu TJ. Tenar kok numpang? Itu si Bahar. Numpang ke Jokowi, numpang ke Nabi, numpang ke perjuangan orang-orang sebelumnya, numpang ke pahlawan, numpang ke Bung Tomo, numpang ke Bung Karno. Nah, itu si Bahar. Kalau si TJ mana ada? Numpang-numpang. Kalau saya mau tenar, tinggal saya bongkar celana saya telanjang bulat, jalan-jalan viral. Kenapa? Otong saya agak unik. Untuk kalian nih. Salam dari Birun, Bang. Salam buat rekan-rekan yang ada di Birun. Ya? Nggak sama kayak Otong si Bahar, lucu. Nggak percaya kalian? Suruh si Bahar tunjukin. Pokoknya lucu Otong dia. TJ, kalau memang unik, coba tunjukin dong. Gua nggak mau tenar. Makanya gua nggak mau nunjukin. Si Bahar kan mau tenar, coba tunjukin dong. Ngarep ditanggepin, model-model si Bahar nanggepin gua, kagak pantas-pantasnya bang. Apalagi kagak berani nanggepin. Oke, paham ya? Paham. Makanya kalau ziarah ke makam adab. Kemudian jangan nyari, kakek tolong batu cincinnya, tolong harta pusakanya, tolong emas di sini di mana, jangan. Ya, ilmunya. Mungkin banyak yang paham ya. Nyali lu kecil TJ, nggak apa-apa, yang penting otongnya besar. udah aku jawab bang, udah aku jawab tuh, jangan di spam. Bang TJ, kalau sudah lama beliau mau peramal diramal meninggal. TIJ kalau viral sudah lama beliau meramal peramal meninggal. Itu sebagai pembanding bahwa kita juga bisa seperti itu kalau cuman ngeramal. Ya, tapi tidak dibolehkan. Kenapa? Biasanya menggunakan periwangan. Apa itu istilah bahasa kita itu? Peri. Ya, peri itu sangat gampang dimainkan. Tapi jin, teman-teman, yang menyesatkan kita. Dia bisa ngasih info ke kita. Dan cara ngambilnya pun saya tahu. Misalnya buat nyari info segala macam, dia akan bisik ke kita. Itu nggak perlu. Untuk apa? Ya. Ada orang bisa ngomong sama jin segala macam. Saya percaya itu. Bisa komunikasi dengan jin. Saya percaya itu. Tapi bukan pakai mediator ngomong langsung. Percaya itu ada, bisa seperti itu. Tapi untuk apa? Ya. Apalagi jin. Jin itu gampang sekali menyesatkan kita. Setan ya. Nyamar jadi kiai ini, nyamar jadi kiai itu. Ya kan? Di situ kita harus tahu dulu ilmunya. Kalau nggak sesat kita. Kenapa disesatkan sama dia? Karena jin setan ini lebih jujur daripada si Bahar. Kalau dia janjian nama kita, mau diminta sajen sapi ataupun ayam, dia nggak minta kerbau. Ya. Lebih jujur jin ini setan ini daripada si Bahar. Dia nggak pelin-pelan, nggak sekali 34, sekali 29, sekali 28, sekali 38, sekali 37, nggak gitu. Kalau setan. Kemudian saya lihat nih kalian di seberang sana tiap malam buat konten narik emas batangan, emas ini, emas itu. Makanya di sana banyak emas. Oh bukan, bercanda ya.
Tapi lihat, ya, lihat kita nggak narik-narik emas, nggak ada ilmu pondok kerjanya nyari emas, nyari apa, nyari harta karun, nggak. Yang sudah ada pun nggak mau kita ambil. Kenapa? Ada power di situ, ada kekuatan di situ. Misalnya ada harta yang disimpan di makom-makom keramat itu kita nggak ngambil. Kalau kita ambil rusak itu tempat, dan kita pun hidupnya belum tentu tenang dengan itu. Nah, sekarang tarik emas kalian di sana itu. Dukun-dukun di sana mamer tarik emas tiap malam di YouTube kan? Kenapa emas Monas saja harus dibawa dari Aceh? Kami di sini nggak ada ilmu tarik-tarik emas seperti itu. Tapi emas Monas kenapa nggak kalian aja? Kalian taruh misalnya Mas Samsudin di atas Tugu Monas. Nggak mau Mas Samsudinnya. Ya, Mas Arya kalian taruh di atas Tugu Monas, mau nggak dia? Nggak mau. Makanya emas dari Aceh dikirim ke sana. 28 kilo daripada 38 kilo totalnya, kalau nggak silap saya. Hah? Terus TIJ, ente percaya nggak kalau perjuangan bangsa Indonesia ini menggunakan bambu runcing? Mengalahkan tank-tank Belanda menggunakan bambu runcing. Begini teman-teman, menurut sejarah yang saya pelajari, bambu runcing memang pernah digunakan. Tapi itu merupakan sebagai simbol perjuangan. Jadi bukan keramat bambunya yang jadi persoalan di sini. Semangat perjuangannya di situ. Kalau misalnya orang-orang penjajah yang pernah menjajah di negeri kita mengatakan kita berjuang dengan bambu runcing untuk mengalahkan mereka, di situ bukan kita yang hebat. Seolah-olah leluhur kita tidak mampu mengolah besi atau tidak punya pandai besi waktu itu. Kalian paham? Kalau senjatanya bambu runcing, kalau kita nggak punya keahlian dalam pandai besi, bagaimana kita bisa meruncingkan bambu? Sedangkan dahulu kala, kita sudah ada di Aceh ini pistol. Ya, sudah ada pistol, sudah ada meriam yang ditukar dengan lada. Kemudian pedang, kalau di Aceh ada banyak sekali jenis, sama seperti daerah-daerah yang lain. Kalau di Aceh ada pedeng onjo, ada sikin panyang, ada pedeng dua apit, ada rincong. Begitu juga misalnya di Kalimantan ada mandau, ya, ada kujang di Jawa Barat, ada keris di Jawa. Ya, bahkan di era Gajah Mada, Patih Gajah Mada itu sudah ada meriam, dia punya meriam kecil. Ya, punya meriam kecil itu. Kita mau dibodohi, mau dibohongi. Kita nggak mau, ya. Banyak sekali orang sakti zaman dulu, oke, nggak apa-apa. Tapi Belanda kabur dari Indonesia bukan karena orang sakti, karena semangat juang rakyat Indonesia, karena kedatangan Jepang yang seolah-olah sebagai pembantu yang akan membantu kita dalam berperang. Kemudian Jepang keluar dari Indonesia bukan karena orang sakti, tapi karena dibom Nagasaki dan Hiroshima, tunggang langgang mereka pulang. Sampai ada yang ketinggalan pesawat. Coba kalian baca sejarah. Keturunan-keturunan tentara Jepang, dulu ketinggalan pesawat, ada yang ngumpet nggak mau pulang. Ya, jangan sampai kita dibodohi teman-teman semuanya. Ya, iya. Dan saya nggak pernah dengar kalau di Aceh itu dulu ada sejarah perang waktu kolonial itu ada kakek si Bahar yang nolongin kita, nggak pernah dengar saya. Ya, kalau di Aceh banyak sekali pahlawan teman-teman. Kenapa saya mengatakan di Aceh? Karena kebetulan saya di Aceh. Dan saya juga mengakui di daerah-daerah lain juga banyak pejuangnya. Jadi nggak mesti kakek si Bahar entah dari mana datang kemari, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Nggak usah. Nggak usah. Terus si Bahar sering mengatakan bahwa kalau nggak ada kakek si Bahar, kita di sini di Nusantara sembah pohon. Khususnya di Aceh, nggak ada yang nyembah pohon. Nggak ada. Itu karangan si Bahar. Bahkan orang-orang sebelum datangnya kabilah dari Timur Tengah, mereka sudah menganut ajaran
nabi sebelumnya. Ya. Kalau di Jawa juga seperti itu setahu saya. Nah, jadi nggak usah ngomong seperti itu seolah-olah paling berjasa. Dan kita nggak ada sangkut pautnya dengan kakek si Bahar. Siapa kakek si Bahar? Hah? Kenapa saya mengatakan begini? Kalau kakek si Bahar itu adalah seorang pejuang, pasti bapaknya bahkan muncul sebagai anak, sebagai keturunan daripada pejuang. Karena dia terkenal kan? Pasti itu aja yang dilulukan setiap hari. Ini loh bapak saya ini anak kapiten ini, anak kapiten ini, anak kapiten ini. Nggak ada kan? Si TIJ baca Iqra kagak bisa. Nggak bisa bang, makanya ini TIJ baca ini apa ya tulisannya. Soalnya saya nggak bisa baca Iqra. Nggak bisa. Ini tulisannya apa ya? IQRO. Tidak bisa. Tidak bisa saya baca. TJ baca IQRO. Nggak bisa saya. Nggak bisa baca Iqra, nggak bisa. Iqra baca, ya. Kita nggak perlu pun Iqra. Saya Iqra. Iqra artinya baca, bukan Iqra. Iqra, 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 Iqra. TIJ kurang apa nih? Kurang ngaji kata si Bahar. Saya memang nggak pernah ngaji. Bukan kurang. Kalau kurang masih ada kan? Ini nggak pernah. Mereka lah yang sering ngaji. Kalau saya bukan cuman kurang, memang nggak pernah. Numpang usaha, numpang tenar. Itulah betul si Bahar itu. Ya, itu si Bahar, bukan TIJ. Apa nih, Bang TIJ baca Al-Fatihah aja, belajarnya aja 3 tahun. Oh iya, Bung Semi, itu si Bahar, 3 tahun dia baru bisa. Kayak gitu, 3 tahun dia belajar kayak gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Jangan gitulah kalau 3 tahun belajar. Kalau saudara-saudara kita yang belajar mungkin baru 2 bulan, maklum kita. Ini 3 tahun belajar. Kok gitu Fatihahnya? Si Jen yang baca Fatihah. Itu sholat padahal setiap hari. Ya. Soalnya ada. Namanya Al-Habib Asli Ja'far Shodiq. Ketika ketemu saya di Banda Aceh, dia sebagai imam karena Habib kan. Majulah dia sebagai imam. Pas baca Fatihah, mau ngakak, ini lagi sholat. Takut dipersekusi. Ya sudah, ikut aja. Walaupun saya yakin sholat saya nggak sah. Karena ngomong di dalam hati. Jadi di Aceh, kita tidak menyebut wali, kita menyebutnya aulia. Ya, aulia. Ada juga yang menyebutkan waliullah, ada yang menyebutkan aulia. Kebanyakan aulia. Misalnya Wali Songo, kita menyebutkan aulia Sikurung. Begitu. Ya. TIJ pernah sholat menghadap Shodiq ternyata. Bukan menghadap, diimami Shodiq. Kalau menghadap dia enggak, karena saya enggak tepat di belakang pantat dia. Part 2, nih ngap TJ ya part 2. Hati-hati teman-teman, banyak sekali pembodohan, penipuan mengatasnamakan agama di zaman sekarang. Ngaku ini, ngaku itu, ketika kita tes, tidak laku saudara. Ya, hati-hati yang banyak-banyak ngaku itu nggak jelas itu, karena barangnya nggak laku. Apa itu? Wali Songo juga transitnya di Aceh dulu, bukan transit bang. Wali Songo itu bukan transit di Aceh. Ya, misalnya seperti
Maulana Malik Ibrahim. Itu memang di kerajaan Samudra Pasai, bukan transit. Ya. Bukan, memang lahir di sini. Mohon maaf kalau misalnya beda ya. Setahu saya itu Maulana Malik Ibrahim lahir di Samudra Pasai. Ya. Nah. Dan kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan kedua setelah kerajaan Perlak Aceh Timur. Ya. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan tertua. Dan kerajaannya bukan di situs makam Al-Malik As-Solih sekarang, bukan. Kerajaan pertama ya, itu di atas. Karena ada banjir bandang waktu itu sehingga kerajaannya dipindahkan ke dekat laut. Dan di komplek makam itu banyak juga kuburan orang-orang Chinese ya, yang juga Muslim, bukan mualaf. Nah, memang Muslim. Orang-orang di dalam kerajaan sebagai sebagai saudagar kerajaan. Jadi kalau ada yang bilang sekarang orang Cina begini, orang Cina andil juga dalam penyebaran Islam. Itu bangsa tertua juga, bangsa tua itu. Bangsa India, bangsa Arab itu bangsa tua. Bangsa Cina, bangsa tua. Ya. Kalau nggak ada TJ 99% nyembah baliho, jangan gitu bang. Nah, jadi koar-koarnya, kalau nggak ada nenek kami, kalau nggak ada kakek kami, kalian nyembah pohong semua yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara ini. Hah? Untung ada kakek saya, makanya kalian sembah baliho. Ya. Iya, jadi nggak usah seperti itulah kalau ngomong, bacot. Harus tahu sejarah Islam Nusantara. Bukan kakek si Bahar yang pertama sekali menebarkan ajaran Islam di Nusantara. Kalau seandainya kakek si Bahar yang pertama sekali menyebarkan syariat Islam atau menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, sungguh Manado itu Serambi Mekah. Salah satu julukan Serambi Mekah ke Aceh karena tempat asal mula menyebar Islam di Nusantara. Bukan di Indonesia, di Nusantara. Kenapa di Nusantara? Karena waktu itu belum ada Indonesia. Indonesia baru 77 tahun. Ya, waktu itu kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh daerah. Nah, kerajaan Kutai, kerajaan banyak sekali keraton-keraton Islam, Demak dan segala macam. Itu masih kerajaan-kerajaan itu. Nah, dan tidak dengan teriak-teriak seperti si Bahar dulu. Ajaran yang diajarkan oleh para wali yang mengajarkan Islam dulu. Atau oleh para aulia. Nah, bukan. Kalau si Bahar pingin jadi wali, pulang aja ke daerah asalnya. Ngajak orang dulu untuk begini, untuk begitu ya. Ajarkan syariat dulu, nggak usah sok-sokan. Ya, paham ya? Paham. Maaf rekan-rekan yang kebetulan berada di daerah tempat kelahiran si Bahar. Kita bukan bahas daerahnya, tapi bahas si Baharnya. Ya. Terlalu banyak bacot sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dia. Dan di sini tidak ada orang-orang yang ngajarin kita untuk ini jigong bekas saya, ini saya lelang ke kalian. Enggak. Ya, kita nggak pernah ada ajaran seperti itu. Nah, ini bekas minum saya, ada keberkahannya. Enggak, kita nggak ada ajarkan seperti itu. Ini ada pisang, lempar-lempar. Ini ada duit, lempar-lempar. Enggak, di sini putus leher kalau kayak gitu. Kita perbudak orang. Ya, kalian tahu karakter di tempat kita. Cuman sangat sayang sekarang banyak orang-orang di tempat saya, terutama di Aceh, akibat perkawinan campur. Jadi hasilnya orang-orang jadi pengecut gitu. Untuk membicarakan kebenaran nggak berani.
bahkan menentang kalau ada kebenaran yang coba kita gumamkan. Ya. Nah. Dan kalau tidak salah bangsa Aceh juga mempunyai tanah di Mekah. Betul itu Bang? Betul. Itu adalah milik rakyat Aceh yang dikelola oleh Habib Buga atau Sayyid Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Buga. Nah, ya, yang dikelola oleh beliau. Kemudian sampai sekarang tanah itu masih ada. Dan didirikan hotel-hotel megah oleh pemerintah Saudi Arabia. Kemudian dari setiap jamaah haji yang dari Aceh akan diberikan reward. Nah, ya diwakafkan, ya wakaf, tanah wakaf. Nah, ya, tanah wakaf, betul. Maka sahabat-sahabatku semuanya, kita hari ini melihat orang-orang yang memang meninggalkan jasa, bukan meminta jasa. Jadi kalau orang sering ngomong-ngomong jasa itu nggak jelas itu. Nggak jelas perjuangannya apa. Jasa saya sudah berjuang untuk kalian saudara. Saya sampai di penjara, coba telusuri. Apa yang dia lakukan sehingga dia di penjara? Itu nggak ada teman-teman. Apalagi berbicara agama. Agama itu mengedepankan keikhlasan. Ya. Dan sekarang saya katakan kepada kalian semua, tolong jaga Tugu Monas. Jangan sampai nanti penyumbang emas di Monas itu namanya berganti. Sekarang namanya Teku Markam. Coba kalian googling. Nama penyumbang emas di Tugu Monas namanya Teku Markam. Dari Aceh Utara. Saya takut nanti namanya jadi Habib Markam. Biar bisa jadi leluhurnya si Bahar. Nah, itu yang kita jaga hari ini, supaya situs sejarah kita tidak dirubah-rubah oleh kelompok ini. Mereka main klaim doang, gampang sekali klaim. Perdamaian Aceh pada tanggal 15 Agustus ya 2004 itu diklaim Bung Rizik yang mendamaikan saudara. Padahal nggak ada sangkut paut. Nggak ada sama sekali. Mau mereka bilang mereka pernah ngirim proposal ini itu, nggak pernah. Cuman dulu pernah mereka ingin gabung dengan militer untuk membasmi GAM. Itu saya tahu itu. Nah, mereka ingin ikut perang, jadi milisi. Ya? Jangan kau bilang tidak. Waktu itu saya udah tahu itu. Ya. Ada banyak sekali front dulu. Front merah putih, front ini, front itu. Ya. Mereka keblinger. Akhirnya apa? Gini gua kasih tahu sama kalian biar kalian tahu nih. Mereka ingin menaikkan harkat dan martabat keluarganya sendiri. Sementara hasil apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita dihapus. Tidak adanya keturunan dari Wali Songo menurut mereka. Biar yang Habib cuman mereka, biar yang Sayyid cuma mereka. Dan saya pernah dengar oleh kuping saya sendiri bahwa Sayyid-Sayyid yang ada di Aceh kagak jelas. Ya. Kagak jelas. Kenapa? Karena nggak tercatat di Robitoh. Nah, itu mereka pernah ngomong seperti itu. Yang jelas cuman mereka. Ketika saya telusuri, ternyata ampas tai semua, saudara. Ampas kentut semua. Yang kowar-kowar ini. Saya tanya sama kalian. Di bawah tahun 94 lah. Apakah kalian pernah dengar yang namanya Habib-Habib begini kayak sekarang? 97 saya ke Tanah Jawa, nggak pernah dengar Habib-Habib begini. Saya hanya tahu Habib Soleh Tanggul. Kemudian yang seleting-leting beliau. Ya. 97 saya ke Tanah Jawa, paling Sayyid. Coba. Sebelum 97, 96 saya ke sana. Sekarang, woi. Tiba-tiba siapa ceramah?
Tengku, oh kita undang Habib dari sana. Waduh. Pas dengar ceramahnya, waman mata, langsung, barang siapa yang mencintai anak cucu Rasulullah, dia akan mendapatkan surga yang tinggi seperti orang yang syahid. Orang yang syahid itu seperti apa? Orang syahid itu orang yang mati, namun tidak dihisab. Ya, orang yang langsung masuk surga tanpa hisab. Itulah kalau kalian mencintai kami. Tapi kalau mencintai anak cucu Rasulullah nggak apa-apa. Ini kami. Entah siapa yang ngomong itu. Ya. Dan barang siapa yang membenci anak cucu Rasulullah, kami lagi, maka dia tidak akan pernah mencium wangi surga. Menciumnya saudara, tidak bisa saudara. Walau kana aliman, walaupun dia alim. Tapi kalau mencintai kami, ngasih makan kami yang banyak, ngasih uang, ngasih amplop ke kami, walaupun Anda bangsat, walaupun Anda penzina, walaupun Anda pelaku maksiat, tulen masuk surga. Nah, itu cuci otak pertama. Tanpa mereka kita udah tahu tentang itu. Tapi bukan kita yang dimaksud di situ. Saya siapa? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Paham nggak kalian? Aduh. Itulah klaim kita sebagai cucu Nabi. Kita boleh ngomong apa aja, kita boleh caci maki orang, giliran orang mengkanter omongan kita. Kita cucu Nabi, ente nggak boleh. Itu cara anak kecil, saudara. Itu cara anak kecil. Itu pentololan, penggoblokan mengatasnamakan agama. Kita doktrin orang supaya ikut kita. Kita ini anak cucu Nabi. Nah, kalian tidak boleh mencela kami. Kami boleh mencaci maki kalian. Di Aceh itu beda ngajarnya. Untuk yang para sayyid diajarkan adab akhlak. Diajarkan itu dulu. Supaya apa? Supaya kalian tahu diri. Tahu bagaimana bergaul dengan masyarakat. Tahu menempatkan diri. Supaya kamu tidak dihina orang, jangan menghina orang. Supaya agamamu tidak dihina oleh orang lain, jangan kau hina agama orang lain. Hari ini kita marah ketika agama kita dihina. Kita suka-suka hati ngehina agama orang. Belajarlah meludah ke atas. Kalau meludah ke atas, pasti kena muka sendiri. Makanya geser. Ya. Iya. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati teman-teman. Ini bakal nanti ke depan turun-temurun regenerasi pentololan penggoblokan ini. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus didukung oleh orang banyak suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Percaya nggak? Kebohongan yang didukung oleh banyak orang yang dilakukan terus-menerus suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya hari ini kita lawan. Kemarin kenapa Bang TJ banyak orang nggak berani komen begini, komen begitu? Takut kualat. Kenapa? Framingannya seperti itu. Didikannya seperti itu. Cuci otaknya di situ. Kalau antum melawan ana, antum kualat. Ana anak cucu Rasulullah loh. Ada darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh ana. Saya patahkan itu dulu. Kenapa TJ menyerang pribadi ini itu segala macam? Sengaja. Ada maksud. Karena saya tidak mengatasnamakan semuanya. Para habaib, semua ulama, saya tidak mengatasnamakan. Saya sebut namanya. Itu yang saya maksud orangnya. Ya. Dan ingat satu lagi, sesama penipu, sesama pendusta saling mendukung. Tuh. Sesama pendusta, sesama penipu saling mensupport. Kenapa?
Kalau dia kebongkar, gua juga kebongkar. Kalau dia ketahuan, gua juga ketahuan. Makanya banyak hari ini ketika langsung framing begini, pembenci habaib, pembenci ulama. Kita nggak benci habaib. Kita nggak benci ulama. Jangankan habaib dan ulama, binatang pun kita nggak pantas untuk membencinya. Tumbuhan yang ada di hutan tidak pantas kita membencinya. Apalagi habaib. Hewan saja saya tidak membencinya. Anjing saya tidak benci. Ada orang semena-mena kepada anjing karena dia diklaim sebagai hewan yang bernajis. Saya tidak. Kalau dia haus, kalau dia lapar, saya tidak akan melempari dia, tapi saya kasih makan ke dia. Walau dia anjing. Walau dia babi sekalipun. Saya tidak membencinya. Nggak ada hak kita untuk membenci. Mereka adalah penyeimbang. Mereka dibutuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi saya kalau mau buka lahan di gunung. Saya buka lahan di gunung, saya pakai traktornya babi. Gimana caranya TIJ? Saya gonseng itu kelapa, atau bahasa Acehnya ada kelapa khusus itu fermentasi, namanya patarana atau pli. Yang udah busuk di pasaran, saya bawa, saya tebar di lahan. Itu malamnya, babi mulai dari mbahnya, itu satu keluarga dia datang. Habis itu dicongkel tuh. Langsung tanam kacang, bukan tanam ganja, tanam kacang. Itu pakai jasa babi, bermanfaat. Selama kita bisa mengolahnya. Ya. Tuh si Bahar nantang Pak Presiden gimana ceritanya? Itu kan pansos. Pagi Jokowi, malam Jokowi, siang Jokowi. Kalau enggak dia nggak bisa makan. Ya. Apa ini? Apa komen? Ombe tungilumu TIJ tu'u potolu malaikati nyawamu, entahlah taik entah apa kau ngomong. Itu pansos ke presiden, pansos ke nabi, pansos ke agama, biar dielu-elu sama umat. Ya, iya, hati-hati teman-teman, hati-hati. Kita muslim ini tidak diajarkan nepotisme. Ya, Rasulullah itu selalu memanggil ummati, 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 ummati. Berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan berbangga hati sekalipun kamu cucu Nabi. Kenapa? Karena akan melahirkan kesenjangan sosial di antara kita, saudara. Ya, sekalipun cucu Nabi, kalau dia melenceng daripada ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Apalagi yang ngaku cucu Nabi. Ngaku itu gimana sih? Ngaku. Ya. Ngaku. Paham ngaku? Ngaku. Ya. Kemudian kalian lihat perawi hadis. Ulama-ulama besar. Ya. Cucu Nabi. Bang TJ benci nggak sama Bahar? Itu bukan pertanyaan yang baru, Bang. Jangankan benci, saya malah cinta sama dia. Makanya dari pagi, petang, malam, sore, subuh, semua saya bahas dia. Nah, cuman kali ini aja saya nggak bahas dia. Mau rehat sebentar. Cinta, saudara. Itu cinta. Supaya tidak ngelantur terus. Nah, kalau kita seperti itu, nanti yang jadi korban keluarga, anak, jadi malu.
Kalau saya bongkar semua, anak jadi malu nanti. Itu yang kita pertimbangkan. Jadi beban mental dia di saat bersosialisasi di antara teman-teman. Bapak kamu ini ya ternyata, bapak kamu ini, jadi bahan olokan nanti. Itu yang membuat kita tahan. Ya. Sejak kapan di Islam ada kasta-kasta? Itulah aneh. Cinta yang sering diakui bahkan sampai sablon baliho, sablon baju itu cinta yang gombal. Ya, anak-anak muda yang mau katakan cinta, sablon baju, sabun baliho, bawa kue ulang tahun, nunggu cewek di pinggir jalan, rame-rame, ada kamera, sudah di-set semua, settingan, itu namanya cinta yang gombal. Alay. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar pecinta, nggak perlu di situ. Nggak perlu seperti itu, teriak-teriak. Ya? Jangan kayak kucing kawin, ribut terus. Au sana, au sini. Alasan cinta. Kucing kawin ini ribut dia. Sana sini, situ, apalagi habis hujan. Saudara. Nah, gitu kucing mau kawin. Karena cinta, saudara. Ya. Emang pernah ngintip kucing kawin? Kucing kawin itu ricuh, nggak perlu diintip, Bang. Itu makna yang saya katakan barusan. Kucing kawin itu nggak perlu diintip. Dia ribut. Sesuatu yang terlalu ribut seperti itu ngapain intip, Bang? Gitu. Nah, ya, dan kucing itu nggak boleh ada kucing lain. Cuman saya yang kucing. Jadi dia termasuk hewan teritori. Kemana-mana dia taruh kencingnya. Nama kencingnya PHB misalnya. Nah, ini di kabupaten ini ada kencing saya, namanya PHB. Jejak saya. Di Aceh ada juga kencing saya, namanya PHB. Nanti di mana lagi? Di Kalimantan ada juga kencing saya, namanya PHB. Nah, saya taruh kencing PHB di mana-mana, ya, sehingga menunjukkan bahwa itu adalah daerah teritori saya. Banyak budak-budak saya di sana. Nah, cuman saya kencing di Jawa Timur agak susah sedikit, nggak laku. Itu namanya hewan teritori. Kalau ada kucing lain di situ muncul, nggak boleh. Langsung framing, ini begini, itu begitu, ini, itu, nggak jelas, ini cuman kami. Ya, nggak boleh ada kucing lain. Makanya nasab orang lain terputus. Cuma nasab saya yang tersambung. Ya? Iya, saya sudah teliti ke bawahnya nggak tersambung. Coba kamu teliti ke atasnya tersambung nggak nasab Wali Songo. Kemudian kamu lihat ke bawah. Cari tahu dong. Ya, buat penelitian. Kemudian coba kamu lihat nasab kamu ke atas tersambung nggak? Jangan kau sambung-sambungin. Lihat aja ke depan nanti. Kalau ada yang mengaku akan ditertibkan nanti ke depan. Bakal ada yang muncul lagi nanti. Tunggu, ini belum, ini baru semi-semi doang. Ini akan ditertibkan, saudara. Untuk masyarakat semuanya jangan khawatir. Kita akan berusaha, kita akan berjuang. Walaupun kita bukan pejuang. Ya, ini akan ditertibkan nanti. Mau sekarang mau pakai sorban sebesar ban Puso, sebesar ban Vespa, jubah kayak Batman, nggak peduli kita. Lihat ke depan nanti gimana. Ini akan ditertibkan. Hah? Akan ditertibkan. Di mana ada kebablasan, di mana ada jual beli, di mana ada yang dimasukkan, diselip-selipkan, ini sedang kita pantau. Oh, kita nggak punya keahlian, kita nyari yang ahli. Ini ada yang nanya,
TIJ kapan mati? Setelah kau. Enak aja orang azan nanya kakek anak kakek ente. Sok kau. Ya. Kita jangan berkecil hati, jangan buat orang lain berkecil hati gara-gara cuman kita yang cucu Nabi, orang lain bukan, sehingga nggak ada sedikit pun hormat-hormatnya kita terhadap orang yang bukan cucu Nabi. Kita pun bukan, itu yang paling parah. Kita bukan cucu Nabi. Kemudian melihat orang lain dengan sebelah mata karena dia bukan cucu Nabi. Akhirnya nenteng sendal kita, ngasih uang ke kita, ngasih sumbangan ke kita karena kita cucu. Itu penyakitnya teman-teman. Kenapa seperti itu? Biar ada budak. Asli loh, ada budaknya. Kalau yang nggak ada budak, oh itu diragukan nasabnya, palsu, nggak tercatat di Robito. Kalau ente asli, asli saya itu nggak nanggung-nanggung. Bapak saya itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-33, berarti saya 34. Di kesempatan lain yang mulia, saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29 yang mulia. Di kesempatan yang lain lagi, saya bukan cucu Nabi Muhammad yang ke-28. Waktu itu saya baru bangun tidur. Saya cucu Nabi yang ke-38. Itu baru betul. Mari kita putarkan sebentar. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Kalau dia 30, kalau bapaknya 33, dia 34. Ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang lain, saya cucu Nabi Muhammad yang ke-30, yang ke-29 yang mulia. Waktu di pengadilan. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Nanti kita tanya, kok nggak jadi 38? Oh, Ana waktu itu lagi berak. Pembohong itu tidak akan pernah konsisten. Orang yang dusta itu tidak akan pernah konsisten. Kenapa? Karena dia berbicara bukan berdasarkan kebenaran. Dia berbicara berdasarkan kebutuhan untuk meyakinkan orang-orang. Kalau kita mau bohong, yang konsisten dong. Biar nggak ketahuan. Hafal dulu. 28, 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 29, 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 29. Itu. Keceplosan itu cuma 2 kali paling. Ini berkali-kali keceplosan. Itu bukan keceplosan lagi. Itu udah jadi kebiasaan. Aduh, Bahar. Apa ini? TIJ turunan iblis. Ya udahlah, aku suruh makan sama si Bahar. Bahar kan pemakan iblis. Pembohong itu rata-rata memang tidak akan pernah bisa konsisten. Nah. Ingat, jejak digital menyakitkan. Ya.
Sedangkan sekarang sudah ada rekaman, bisa dia bohong. Apalagi kalau nggak ada rekaman. Makanya kalau ketemu sama orang buat perjanjian jangan lupa rekam ya. Rekam. Coba kalian jumlahi itu. 34, 29, 28, 38. Kalian jumlahin itu. Nah, segitu banyaknya dobol. Perlu ditambah lagi itu. Banyak sekali dobolnya. Ini belum yang lain-lain. Ini yang di depan layar yang saya bahas. Belum yang di belakang layar. Ya. Aduh. Ya. Iya. Kalian tanyalah foto bapaknya dulu. Foto bapaknya kalian tanya dulu sama dia. Mana foto bapakmu? Nah, kita mau lihat kan? Biasanya kalau ada haul gitu, kan fotonya dipampang itu. Foto keluarga, foto kakeknya, foto bapaknya, kan gitu. Saya nyari-nyari foto haulnya. Misalnya nih, tiba-tiba ada foto bapaknya. Karena dia sering bohong, ya kemarin ada foto tempelan, yang sama keluarga sama dia, yang ada dia, di gendongan atau di mana. Tanya lagi nanti, masa ada haul nggak ada fotonya? Ya, apa ini? Si Bahar apakah bakalan diazab bang karena terus berbohong? Kita ada konsekuensinya. Setiap ada kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya bang. Saya tidak bisa menyimpulkan karena saya bukan bukan hakim akhirat. Ya, biarlah Allah yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan sadar sebelum modar. Ya, kita nggak boleh seperti mereka. Kita hanya mengatakan sesuai yang kita ketahui. Orang yang berdusta itu tidak akan diakui sebagai umat Nabi. Apalagi cucunya. Apalagi berdusta atas nama cucu Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Paham ya? Paham. Kalau mereka kan cepat sekali. Ahlun nar. Neraka jahanam untuk anda karena melawan saya sebagai cucu Nabi. Ya, kan begitu mereka. Nah, kalau kita nggak boleh seperti itu. Nah, kita lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu konsep kita. Ya, foto ibunya itu betul nggak bang? Dia sendiri ngaku itu foto ibunya, tapi marah. Waktu saya pajang foto ulama, ya Al-Mukarram Al-Habib Bahar bin Smith bersama ibunya, tiba-tiba bangsat TIJ baru hari pertama puasa udah memfitnah, udah menghina Habib Bahar. Kalau ibunya ngapain merasa dihina? Apakah ibunya ada giginya saya kasih cat, saya coret-coret foto ibunya? Kan enggak. Atau saya edit-edit foto ibunya, saya taruh tai di kepalanya? Kan enggak. Kok langsung TIJ bangsat? Banten, Cirebon, siap. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya izin pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.